Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jumpa lagi dengan Bapak Farudin. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, yel dulu ya. Belajar IPS, ku kenal, ku ingat, ku cinta. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, kalian kemarin sudah mempelajari materi tentang lahirnya semangat nasionalisme ya, yang ditandai dengan munculnya kebijakan politik etis ya kemarin ya. Salah satu kebijakannya yang paling berdampak adalah edukasi, karena dengan edukasi perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah atau eh, ingin merdeka itu caranya berubah. Yang sebelumnya dengan menggunakan fisik atau perlawanan secara fisik berubah dengan cara organisasi. Nah, hari ini materi kita tentang lahirnya organisasi nasional dan Sumpah Pemuda. Oke, Bapak tutup dulu kameranya. Oke, baik. Eh, Ini ya judulnya, lahirnya organisasi nasional dan Sumpah Pemuda. Oke, kita kita mengenal dan menjodohkan. Kalau di 2 minggu sebelumnya ya, kalian juga sudah mengenal dan menjodohkan, terutama yang pembelajaran langsung kemarin kalau nggak salah di kelas A dan kelas B, 8A, 8B. Sebenarnya hari ini jadwalnya C dan D, tapi berhubung Bapak nanti siang juga ada kegiatan, jadi Bapak belum bisa melakukan Google Meet bersama kalian. Nah, ini Bapak tayangkan beberapa foto ya, pahlawan eh, se pahlawan saat abad 20 atau setelah tahun 1908. Karena setelah perubahan setelah dari perlawanan secara fisik, politik etis, nah ini menuju yang organisasi. Ini salah satu tokoh-tokoh atau pahlawan pendiri organisasi nasional. Baik, siapa yang bisa menebak nomor satu itu namanya siapa, organisasinya apa? Nah, di situ sudah ada Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo, organisasinya ada Budi Utomo, Taman Siswa, Indische Party. Ayo, siapa yang bisa menebak kira-kira? Bapak beri waktu 10 detik ya. 10 detik cukup ya. Coba di angan-angan dulu siapa sih? Nomor satu itu kemana? Organisasinya apa? Nomor dua itu siapa kira-kira? Coba dijodohkan. Nah, sambil melihat video ini tentu kalian juga sambil belajar ya. Kira-kira siapa namanya? Organisasinya apa? Oke, cukup ya. Ayo kita hubungkan, kita coba nomor satu kemana? Oke, nomor satu kira-kira kemana? Ya, kita lihat dulu ya nomor satu kira-kira kemana? Oh iya, Dokter Sutomo. Siapa yang betul menjawab namanya Dokter Sutomo? Ya, organisasinya Budi Utomo, betul. Nomor dua, iya sudah kelihatan dari wajahnya. Dawes Dekker. Dawes Dekker ini salah satu pendiri dari Indisci Party atau dikenal dengan tiga serangka ya. Nah, yang selanjutnya ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo juga salah satu tokoh Indische Party. Yang selanjutnya Ki Hajar Dewantara, betul ya, atau nama lainnya adalah, aduh Bapak kok juga lupa ya nama lainnya. Ya, nanti dicek di buku. Nama lain dari Ki Hajar Dewantara atau Dewantara ya. Ini juga tokoh dari Taman Siswa dan Indische Party. Nah, oke, baik. Selanjutnya ya. Selanjutnya next. Nah, oke, kalau nomor 8 kayaknya sudah ada yang tahu nomor 8 itu namanya siapa ya. Enggak asing kalau nomor 8. Kalau nomor 5, 6 dan 7 coba kita tebak ya. Nomor 5 kemana?
Nomor 8 dulu aja. Nomor 8 dulu kemana? Oh iya, sudah jelas. Nomor 8 ke Insinyur Soekarno, betul. Eh, organisasinya PNI, betul. Kalau nomor 7, iya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Al Ahmad Dahlan organisasinya pendiri Muhammadiyah. Nah, organisasi Islam ya. Selanjutnya kalau nomor 6, iya Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, betul. Kalau nomor terakhir sudah jelas, HOS Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam, tokoh dari organisasi Syarikat Islam. Nah, next ya, sudah ada berapa organisasi tadi? 8 ya? Kok 8? 6, 6 tapi ada 8 tokoh. Oke. Nah, ini tokoh-tokoh pemuda ini terkait dengan Sumpah Pemuda ini. Ya, ayo coba nomor 9, 10, 11 dan 12 diangan-angan dulu. Ada Sugondo, ada W.S. Supratman, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta. Ya, nomor 9. Ya, tepat sekali. Nomor 9 Muhammad Hatta. Nomor 10 Muhammad Yamin. Nomor 11 Sugondo. Nomor 12 W.R. Supratman. Nah, Muhammad Hatta ini juga salah satu tokoh Perhimpunan Indonesia sebenarnya, partai organisasinya. Nomor 10 ini Muhammad Yamin ini sekretaris dari Kongres Pemuda yang nanti akhirnya lahirnya Sumpah Pemuda ya. Nomor 11 ini Sugondo itu ketua dari Kongres Pemuda II. Nomor 12 ini W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya ya. Nah, pencipta lagu Indonesia Raya. Oke, lanjut. Nah, masih ingat ciri perjuangan setelah 1908 atau abad 20? Nah, perubahan dari perlawanan langsung ke organisasi. Nah, kemarin coba kita ingat-ingat ya. Sambil kalian ingat-ingat ciri-cirinya apa ya. Nah, ini dipimpin oleh golongan terpelajar. Kalau sebelumnya kan hanya tokoh masyarakat, tokoh adat. Kalau setelah abad 20, setelah politik etis, edukasi ya muncul golongan terpelajar. Jadi dipimpin oleh golongan terpelajar. Lanjut, bersifat nasional. Ya, kalau sebelumnya kedaerahan, nah ini sudah mulai bersifat nasional ya. Sudah ada organisasi yang nasional. Non fisik atau organisasi. Jadi tidak ada perlawanan secara fisik atau perang ya. Jadi diplomasi dan perundingan. Artinya tidak tergantung pada pemimpin atau adanya kaderisasi. Jadi kalau pemimpinnya tertangkap itu masih bisa dilanjutkan. Seperti contohnya hampir semua tokoh pergerakan nasional itu pernah ditangkap ya. Pak Soekarno itu sudah berkali-kali ditangkap, dibuang, ditangkap, dibuang. Tetapi perlawanan dan shift karena ada organisasi itu tadi maka tetap berlanjut. Nah, masyarakat tetap berani, tetap ada kaderisasi. Next. Nah, ini memiliki visi misi Indonesia merdeka. Jadi sudah punya tujuan ingin membebaskan Indonesia atau Indonesia harus merdeka. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami lahirnya organisasi pergerakan nasional, menganalisis corak atau sifat tujuan organisasi pergerakan nasional, menyimpulkan corak, sifat, dan tujuan organisasi pergerakan nasional. Nah, materi kita ada di buku paket halaman 240 sampai 246. Coba kalian baca ya. Mohon sempatkan untuk membaca karena nggak sampai 10 menit itu sudah selesai kok membaca. Mungkin 5 menit sudah selesai. Cari informasi atau sumber belajar lain, ya seperti ada di internet, artikel maupun cerita sejarah terkait lahirnya organisasi nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Kerjakan post test di Google Classroom. Post test minggu ini berbeda. Kalau biasanya kalian tes tulis, post test hari ini tes lisan ya. Nanti kalian lihat di Google Classroom. Oke, lanjut. Nah, ini corak sifat organisasi nasional. Ini ada yang etnik kedaerahan masih berupa
organisasi yang mementingkan kedaerahan dan atau golongan ya. Ya, ada yang bersifat keagamaan, ada yang bersifat nasional. Nah, sementara Bapak golongkan hanya tiga ini dulu. Ya, nanti kalau kalian pengen penggolongan yang lebih mendetail, itu ada nanti yang bersifat kooperatif, non kooperatif, radikal. Nah, itu ada. Tapi sementara di buku itu yang paling penting hanya tiga ini dulu lah. Saya kira cukup ya. Nanti kalau kalian di SMA atau SMK mungkin akan dijelaskan lagi lebih terperinci. Nah, ini kedaerahan itu ada Budi Utomo ya, Budi Utomo dan Trikoro Darmo. Ini masih bersifat kedaerahan atau organisasi pemuda. Trikoro Darmo ini nanti yang melahirkan organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon. Nah, itu nanti yang cikal bakal dari peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sifatnya bagaimana? Oh, selanjutnya ya keagamaan dulu. Ada Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini awalnya organisasi dagang sebenarnya, tapi akhirnya menjadi organisasi yang bersifat keagamaan dan cenderung reaktif atau melakukan perlawanan secara terang-terangan kepada pemerintah Hindia Belanda. Ada Muhammadiyah, kalau jelas kalau Muhammadiyah ini organisasi keagamaan sampai sekarang pun masih bertahan ya, Muhammadiyah. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama sama NU itu juga sampai sekarang masih bertahan menjadi organisasi keagamaan yang kalau di Indonesia mayoritas ya dua organisasi ini ya, kalau nggak NU ya Muhammadiyah mayoritas. Tapi ada juga yang selain dua ini. Oke, selanjutnya yang bersifat nasional. Ada Indice Party tadi ya, tiga serangkai tadi ya. Ada Douwe Dekker, ada Cipto Mangunkusumo, ada Ki Hajar Dewantara. Oh iya, nama lain dari Ki Hajar Dewantara adalah Suwardi Surya Ningrat. Nah, itu nama aslinya sebenarnya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu adalah gelarnya. Ya, Indice Party, terus ada Perhimpunan Indonesia. Nah, selanjutnya ada PNI, Partai Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh Pak Soekarno. Nah, ini sekarang tujuannya ya, masuk ke tujuan organisasinya. Kalau ke daerah, nah ini sosial, kepemudaan, dan cenderungnya masih masih ada rasa kedaerahannya, jadi membela kedaerahannya masing-masing. Kalau Budi Utomo sebenarnya sudah mulai sosial, tidak ada kedaerahannya. Tapi dari Budi Utomo ini nanti melahirkan Trikoro Darmo dan organisasi kepemudaan. Nah, keagamaan, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, seperti kalian ketahui kalau Muhammadiyah itu cenderung ke sosial ya, ekonomi. Oh, juga ada pendidikan juga. Karena Nahdlatul Ulama itu juga ada sosial dan budayanya. Kalau nasional ini bersifat nasional mencita-citakan Indonesia merdeka. Nah, sampai sini saya kira kalian paham ya. Ini Bapak sangat sangat simpel menjelaskan. Semoga kalian juga paham. Selanjutnya yang bagian kedua tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Ada yang hafal Sumpah Pemuda? Ada yang tahu tanggal berapa Sumpah Pemuda? Iya, Sumpah Pemuda itu 28 Oktober ya. Kita peringati setiap tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana peristiwanya? Ya, Bapak sangat ringkas di bukumu ada, tapi ini Bapak sangat ringkas. Jadi hanya poin-poinnya saja. Ya, kita lihat ya. Nah, ini Trikoro Darmo melahirkan tadi organisasi pemuda daerah ya, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera. Nah, setelah itu organisasi kepemudaan ini ingin bermusyawarah ya atau melakukan Kongres Pemuda satu. Tujuannya hanya membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Dimulai tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Tepatnya di Jakarta dan Jogja. Nah, ada dua kalau nggak salah. Di banyak buku yang mengatakan ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, tapi sebagian besar memang diadakan di Jakarta. Ada di Jakarta. Kalau Kongres Pemuda 2 ada di Jakarta ya. Sumpah Pemuda Kongres kedua ini melahirkan Sumpah Pemuda.
Ada yang ingat Sumpah Pemuda? Iya. Coba ya nanti diingat-ingat ya. Sumpah Pemuda itu ada 3 Sumpah Pemuda itu ya. Ini mulai tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, ini inti dari Sumpah Pemuda itu bahwa pemuda Indonesia itu mengadakan persatuan ya, saat mengakui satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Apa? Indonesia. Ya, kalian anak muda. Nah, ini Sumpah Pemuda ya. Coba ayo kita baca sama-sama ya. Ya, sambil melihat video ini kalian juga sambil membaca ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari Sumpah Pemuda ini tentu merupakan peristiwa yang sangat luar biasa karena cita-cita Indonesia merdeka sudah mendekat ya karena para pemudanya sudah bersatu. Ya, pemudanya sudah mengikrarkan sumpah untuk bersatu, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan mengakui bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kalau pemuda milenial hari ini bagaimana ya? Nah, kalau sekarang cenderung sedikit saja sudah heboh ya, apalagi di media sosial. Nah, kalau kalian tidak bijak menggunakan media sosial, justru malah mengundang kekacauan ya, mengundang saling ejek, saling mencela. Nah itu jangan ditiru ya. Kalian sebagai generasi pemuda yang cinta tanah air, cinta Indonesia harus ini tadi ingat Sumpah Pemuda. Ya harus kita akui bahwa bangsa kita sangat beragam ya. Dari Sabang sampai Merauke, agama dan kepercayaannya juga banyak. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu banyak sekali. Sukunya pun juga beragam. Jadi memang kalau kita melihat perbedaan, ya, ya kita memang berbeda, tapi kita harus mengakui bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang satu. Ini pesan dari Sumpah Pemuda ya, supaya kita tidak terpecah-pecah, tidak gampang terprovokasi untuk saling membenci. Nah, justru kalau kita terprovokasi, siapa yang dirugikan? Ya bangsa kita sendiri. Siapa yang diuntungkan? Ya bangsa asing. Nah, kalau kita terpecah-pecah lagi, kita mudah untuk dijajah. Nah, mereka dulu bersatu karena ingin melawan penjajah. Jadi jangan sampai kita terpecah-pecah lagi. Nah, itu ya. Nah, kesimpulan, silakan kalian cari kesimpulan sendiri ya tentang pembelajaran hari ini. Tentu banyak sekali yang pesannya ya, terutama tentang rasa nasionalisme, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita harus cinta tanah air, kita harus bangga terhadap nasionalisme kita ya, patriotisme kita. Nah, seperti itu. Nah, ini pesannya dari Presiden pertama Insinyur Soekarno ya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, kalian sebagai generasi ya menjelang remaja menuju dewasa ya, atau dari anak-anak ke remaja ya. Kalian ini masa remaja sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi kalian juga akan masuk ke usia dewasa ya. Nanti kalau sudah ke SMA, setelah lulus SMA itu sudah dikatakan sudah matang, sudah dewasa. Nah, pemuda istilahnya sudah jadi pemuda, pemuda dan pemudi. Jadi kalian pesan Bapak manfaatkan usia kalian semaksimal mungkin, jangan sampai kalian nanti menyesal di akhirnya. Jangan sampai masa remaja, masa muda kalian hilang begitu saja tanpa ada prestasi, tanpa ada hal-hal yang membanggakan lah. Buat minimal buat diri kalian bangga dengan apa yang kalian lakukan sendiri. Ya,
Minimal kalian bangga, keluarga juga bangga ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan. Nah, kalau kata Roma Irama kan darah muda, darahnya para remaja. Nah, ya, jadi manfaatkanlah masa muda sebaik mungkin. Nah, itu saja pesan Bapak di pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan pesan-pesan dari pembelajaran ini tersampaikan ke kalian. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPS, ku kenal, ku ingat, ku cinta. Terima kasih.